Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ramadhani Putra Pratama dari kelas 11 IPA 4. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan subbab materi saya yang berjudul Jaringan Colenkim dan Jaringan Sklerenkim. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan jaringan Colenkim, dimulai dari pengertiannya. Jaringan Colenkim ialah jaringan yang berfungsi sebagai organ penyokong atau penguat pada tumbuhan yang masih aktif melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan Colenkim tersusun oleh sel-sel hidup, umumnya memiliki batang yang panjang dan penebalan dinding yang tidak teratur. Penebalan dinding ini terutamanya terjadi pada bagian sudutnya, yang disebabkan oleh penebalan selulosa. Jaringan Colenkim hanya memiliki dinding primer yang lunak dan lentur. Dinding primer yang lunak dan lentur ini tersusun oleh kloroplas dan zat tanin. Jaringan Colenkim terdapat pada batang, daun, buah, dan akar yang terkena sinar matahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur jaringan Colenkim. Jaringan Colenkim berprotoplas dengan sel-sel hidup, antara lain selulosa, hemiselulosa, dan zat pektin yang sangat tinggi. Umumnya, sel ini bersifat elastis, yaitu menyesuaikan dengan organ tumbuhan yang sedang mengalami pertumbuhan. Memiliki batang yang panjang sebagai penyokong atau penguatnya. Bentuk selnya. Selanjutnya ialah sel-sel jaringan Colenkim ini termasuk jenis homogen karena tersusun oleh sel-sel Colenkim tersendiri. Jaringan Colenkim ini terdapat pada epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Jaringan Colenkim jarang terjadi pada akar. Jaringan Colenkim itu sendiri terjadi pada organ yang sejajar sesuai tempat Colenkim itu terjadi. Selanjutnya ialah ciri-ciri dari jaringan Colenkim. Ciri-ciri dari jaringan Colenkim yang pertama, penebalan dinding oleh sel selulosa. Yang kedua, tidak ada ruang antar selnya. Yang ketiga, tersusun oleh zat selulosa dan pektin. Yang terakhir, bersifat praktis. Pada gambar ini adalah contoh penebalan batang yang diakibatkan oleh sel-sel selulosa. Selanjutnya ialah macam-macam jaringan Colenkim. Jaringan Colenkim ada 4. Yang pertama ada Colenkim anguler atau Colenkim sudut, yaitu penebalan sel-sel Colenkim pada sudutnya saja. Contohnya pada daun. Pada daun itu memiliki tekstur bergelombang untuk mengetahui tanaman itu. Yang kedua ada Colenkim tangensial atau papan, yaitu penebalan sel-sel Colenkim pada pangen atau pada tumbuhan yang menjalar saja. Yang ketiga ada Colenkim cincin atau amuler, yaitu penebalan sel-sel Colenkim yang terjadi pada dinding selnya. Contohnya pada daun wortel dan berbagai macam contoh pada tumbuhan merambat. Yang terakhir pula ini ada Colenkim tubular atau disebut juga Colenkim lakunar, yaitu penebalan sel Colenkim yang terjadi pada ruang antar dinding selnya. Jenis sel Colenkim ini yang paling banyak memiliki ruang antar dinding selnya. Selanjutnya ada Colenkim pada dindingnya. Yang pertama ada tipe lempeng, yaitu contohnya pada Samrochus sp. Yang kedua ada tipe amuler atau sudut, yaitu pada Cucurbita sp. Yang ketiga ada tipe cincin atau amuler, yaitu pada
Lactuca sp. Yang terakhir ada tipe ibu tulang daun, yaitu terjadi pada daun Neorium cleandra dalam kurung Van 1984. Ciri-ciri jaringan kolenkim. Yang terakhir ini adalah fungsi jaringan kolenkim. Fungsi jaringan kolenkim yang pertama ialah sebagai jaringan pengongkong atau penguat pada organ tumbuhan. Yang kedua, menyesuaikan pertumbuhan atau perkembangan organ yang ditempati oleh sel kolenkim tersebut. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan dan pengendalian terhadap penebalan dinding selnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sklerenkim. Dari pengertiannya, sklerenkim ialah jaringan penguat atau penyokong dari tumbuhan yang tidak aktif lagi melakukan perkembangan. Sel kolenkim ini mampu menghadapi dari segala tekanan sehingga dapat melindungi jaringan yang lemah. Ciri-ciri dari sel-sel sklerenkim ini ialah 1. Memiliki dinding sekunder yang disebabkan oleh zat lignin. Yang kedua, sel-selnya tidak bisa berprotoplas karena dari sel-sel mati. Yang ini pula dia bersifat kenyal. Oke. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis jaringan sklerenkim. Yang pertama kita mulai dari serat atau fibers. Serat-serat sklerenkim ini memiliki ukuran kurang lebih 2 mikrometer yang berujung runcing. Serat-serat sklerenkim tersusun atas sel-sel mati. Dinding selnya ini mengandung zat kayu dan menghasilkan lumela sehingga lumena itu bersifat sempit. Sel-sel sklerenkim itu ada berbentuk poligon atau segi 5 dan segi 6. Nokta-noktanya ini bak saluran yang sempit dan suram. Jaringan kolenkim itu tumbuh dan bersamaan sesuai dengan perkembangan organ tumbuhan tersebut. Jaringan-jaringan ini tersusun dalam lingkaran floem dan xilem. Pada Gramineae, bentuk jaringannya itu berlekuk-lekuk pada daunnya dengan dihubungkan dengan epidermis seperti gambar tersebut. Itu adalah bagian Gramineae yang disusun oleh sistem itu, daun-daunnya berlekuk-lekuk yang dihubungkan dengan epidermis. Selanjutnya, itu ada macam-macam serat dari sklerenkim atau fibers ya. Yang pertama itu ada serat di luar xilem atau extraxillary, yaitu ada yang berlignin dan ada yang tidak. Fungsi daripada extraxillary ini sebagai pembuatan tali, karung goni, tali sepatu, dan alat tekstil lainnya. Yang kedua ada serat xilem, ini ialah komponen utama pada dinding sel karena di dalam itu mengandung zat lignin yang menyebabkan dindingnya itu kaku dan keras. Selanjutnya ada scleroid. Scleroid ini atau sel batu ini terdapat pada korteks, floem, buah, dan biji. Sel-sel scleroid ini mengandung zat lignin karena dia cepat sebal. Sel-sel scleroid ini mempunyai nokta yang sempit dan curahnya bundar. Sel-sel lamelanya ini tebal yang diakibatkan oleh adanya selulosa. Yang terakhir ialah perbedaan dari sel kolenkim dan sklerenkim. 1. Kolenkim tersusun oleh sel-sel hidup, sementara sklerenkim tersusun oleh sel-sel mati. Yang kedua ialah dinding selnya itu lunak dan praktis, sementara sel sklerenkim itu dindingnya letaknya lebih dalam daripada sel kolenkim. Yang ketiga, jaringan kolenkim itu menyokong organ tumbuhan yang masih muda dan dewasa. Sementara si sklerenkim ini hanya menyokong tumbuhan yang dewasa saja. Yang keempat, jaringan kolenkim tersusun oleh sel serat. Sementara si sklerenkim ini tersusun oleh sel serat dan sel batu atau yang kita sebut juga adalah sebagai sel secrete. Yang terakhir ini ialah jaringan kolenkim umumnya bersifat heksagonal atau poligon. Sementara si sklerenkim ini
dia itu berbentuk serabut. Oke, demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.